Oke. Thank you. Nah, pekan lalu kalian sudah belajar tentang layer OSI khusus pekan lalu kalian sudah belajar tentang data dan sinyal itu berkaitan langsung dengan fungsi dari layer 1 atau layer fisik. Nah, ternyata di layer 1 itu atau layer fisik ada beberapa perhitungan yang harus kalian tahu. Oke, ya. Jadi sebelumnya saya pernah bilang bahwa data digital, data itu kan bisa, kan tadi ada pertanyaan kuisnya. Sebutkan jenis-jenis data. Jadi data itu bisa teks, bisa audio, bisa gambar, bisa video atau numerik, ya. Itu datanya bisa analog, data digital harus diubah menjadi sinyal yang bisa dikirimkan melalui gelombang elektromagnetik. Oke. Nah, kalau kita cerita tentang gelombang elektromagnetik, maka akan ada namanya sinyal analog atau sinyal digital. Nah, sinyal analog ini biasa identik dengan sinyal sinus atau gelombang sinus. Yang bagaimana itu gelombang sinus, Bu? Yang kayak begini nih. Misalnya, kalian dulu pernah belajar trigonometri toh? Ada sinus, kosinus, tangen. Ini ya. Ada jelek di sinyalnya. Nah, ini sinyal sinus ya. Dulu mungkin waktu bukan saya yang ajar ini ya. Nah, ini ada namanya gelombang sinus ya. Gelombang sinus, or in English we say sin wave. Ya, sin itu sinus, wave itu gelombang. Nah, dalam gelombang sinus ini dia punya 4 parameter yang harus kalian tahu. Satu, ada frekuensi. Dari video lalu saya sudah jelaskan frekuensi itu apa. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu periode. Terus yang kedua itu ada periode itu sendiri atau waktu ya. Ada periode, ini frekuensi itu satuannya hertz. Ya. Hertz itu bahasa Jerman. Ini periodenya periode itu satuannya karena dia waktu. Biasanya kita bilang second ya, second, how to say, kayak gini second. Terus ada yang ketiga namanya amplitudo ya, amplitudo. Kita punya amplitudo itu satuannya biasa volt atau tegangan ya, volt or we say tegangan. Terus yang terakhir ada fase. Oke, ada fase. Nanti saya perhatikan satu-satu. Oke, yang dibilang amplitudo itu yang ini ya. Amplitudo itu yang ini. Nah, ini amplitudo. Oke, nah, jadi ini amplitudo nih. Ini dari sini ke sini itu amplitudo. Jadi ada volt. Bayangkan kalau amplitudonya pembangkit dari PLN 220 volt, itu kan tinggi sekali. Makanya kalau orang kesetrum pakai PLN ya mati, begitu 220 volt. Kalau cuman cas-casan 10 volt, 5 volt itu biasa, tak kontak biasa di orang. Tapi kalau yang dari PLN ya sudah wassalam, biasanya seperti itu. Terus ini ya ada amplitudo ya, di sini panjangnya puncak dari puncak. Terus ini yang dibilang namanya frekuensi. Frekuensi ini satu siklus penuh, guys. Ada positif, ada negatif. Ini namanya ini ya, frekuensi. Ini 1 hertz, bisa dibilang 1 hertz begini. Nah, periodenya juga ini waktu yang dibutuhkan. Jadi di sini second. Oke, di sini waktu. Fase itu yang ini fase nih ya. Fase itu 0 derajat, kalau di sini 90 derajat ya, di sini 180. Oke, jadi di sini misalnya 0 derajat, fasenya 0. Karena dimulai dari 0. Kalau di sini lagi fasenya 90 derajat. Nah, ini 90 derajat kalau kita mulai dari sini. Kalau ini sebenarnya 180, tapi kan kembali lagi ke 0 ya. Jadi kalau dibilang berubah 180 derajat, itu berubah jadi ke 0 sebenarnya. Nah, ini di sini
360 derajat. Nah, 4 hal ini yang harus kalian tahu ya, karena ini ada perhitungan-perhitungannya dan ini juga akan dimodifikasi pada saat kita melaksanakan modulasi. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke sini. Soal-soal perhitungan. Jadi ini ada periode ya, periode atau frekuensi, unitnya ini kalau saya bilang second itu artinya periode karena waktu. Ya, second 1 second, milisecond itu 10 pangkat min 3, mikro itu 10 pangkat min 6, nano itu 10 pangkat min 9, piko itu 10 pangkat min 12. Jadi misalnya di sini daya yang kita gunakan di rumah memiliki frekuensi 60 Hz. Kalau kalian lihat casnya kalian atau perangkat elektronik yang kalian pakai itu biasanya ada 220 volt, 50 sampai 60 Hz. Oke. Nah, 60 Hz, 50 Hz in Europe. Berapakah periode? Periodenya itu T sama dengan 1/F. Jadi gampang gini, 1/F atau 1/60. Dari mana dapat 60, Bu? Dari sini. Jadi didapatkan periodenya itu 16,6 mili detik ya, 16,6 mili detik. Jadi seperti itu. Kalau caranya cari ini periode. Nah, kalau yang ini caranya cari ini masih periode, ini yang frekuensi. Ini masih sama aja tadi. Perlihatkan periode dari 100 mili express a period ya. 100 milisecond in microsecond. Ini kan gampang nih. 100 kalau mikro kan 10 pangkat minus 6. Langsung saya ke sini. Oke. Ini 100 dikali 10 pangkat minus 3 dulu. Toh, supaya bisa jadi second. Baru dikali 10 pangkat 6. Sama sebenarnya ini. 100 dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat dikali 10 pangkat 6 ya, atau langsung saja kali 10 pangkat 3 sebenarnya 10 pangkat 5 kan permainan berpangkat ya, permainan berpangkat. Nah, ini kalau kita tahu, kalau yang diketahui itu periode, yang ditanya frekuensi itu seperti ini. Saya mohon maaf, ini tidak bagus ya, jadi ini dia ubah langsung ke detik. Detik 10 pangkat min 1 jadi 10 Hz. Jadi usahakan diubah dulu ke detik karena ini nih supaya bisa dapat ini Hz ya. Jadi kalau 10 pangkat min 10 pangkat min 3 kalau 10 mili jadikan dulu ke second. Kalau 10 mili itu artinya 10 kali 10 pangkat min 3 ya. Jadi kalian harus familiar dengan ini. Nih. Jadi usahakan diubah semua ke detik. Detik atau second. Detik atau WC second. Jadi misalnya kalau 1 milisecond itu sama dengan 0,01 detik ya. Seperti itu. Jadi harus dibawa ke situ supaya nanti gampang kita mengkonversi ke Hertz. Hertz itu satuannya dari frekuensi ya. First we change 100 milisecond to second and then we calculate the frequency. Jadi pertama kalian ubah 100 milisecond itu ke second. Kemudian hitung frekuensi dari periode atau seper T. Seperti itu. Kalau ada yang kurang jelas silakan saya diinterupsi. Oke, ini fase ya. Jadi kalian sudah belajar frekuensi, sudah belajar ada frekuensi, ada periode. Kan kalau periode ini gitu gampang Ji. Nah, kalau ini kan rumusnya, jadi rumusnya itu di sini begini Ji. Frekuensi sama dengan 1 per periode. Begitu Ji. Atau periode sama dengan, ini kan permainan matematika. 1 per frekuensi. Begitu Ji. Perhatikan nanti ininya ya. Perhatikan nanti satuannya. Kalau ini satuannya Hertz, kalau ini satuannya second. Oke.
Nah, sekarang saya akan masuk ke contoh soal selanjutnya. Nah, yang keempat itu adalah fase. Jadi ada fase, ya. Fase itu dia mainnya derajat, ya. Jadi ada gelombang sinus, offsetnya 1/6 cycle. Jadi dimulainya offsetnya itu 1/6 cycle with respect to time 0. Jadi dimulai pada waktu 0. Berapakah fasenya dalam derajat dan radian? Jadi kita tahu kalau satu complete cycle penuh itu 360 derajat. Jadi langsung saja dibagi 1/6 dikali 360 dapatnya 60 derajat. 60 derajat itu kalau kita mau ubah ke dalam radian, 60 dikali 2pi per 360. Dapatnya pi per 3. Pi per 3 itu dapat dari mana, Bu? 60 kalau 360 itu 1/6. 2/6 itu sama dengan pi per 3 radian. Jadi pi itu ada yang bilang 22/7 atau 3,14. Silahkan yang jelas dapatnya 1,046 radian. Ya, begitu. Jadi banyak hitung-hitungan kalau kita belajar tentang modulasi analog atau sinyal analog. Nah, saya bilang lagi sinyal analog itu identik dengan sinyal sinus. Ada 4 atribut yang kita bisa lakukan manipulasi. Kita punya frekuensi, makanya nanti modulasinya itu ada FM, frequency modulation. Ya, jadi ada tuh kalau kalian dengar radio, Prambors, berapa itu Prambors? 102, berapa Prambors sih? Berapa? 155,5 FM. Itu maksudnya frekuensi modulasi. Jadi dia menggunakan modulasi frekuensi supaya bisa memancarkan sinyal, begitu, menyebarkan informasi. Ada juga AM. AM itu amplitude modulation. Terus ada yang tidak ada itu TM, tidak ada periode modulation atau time modulation. Yang ada FM, amplitudo, ya, frekuensi modulation, amplitudo modulation, dan fase modulation. Insya Allah pekan depan kita akan belajar. Ya, oke. Ada satu lagi dari hal yang kita bisa dapat dari frekuensi itu sendiri adalah panjang gelombang, ya, wavelength. Wavelength itu panjang gelombang bisa didapat kalau kita tahu frekuensinya. Jadi misalnya dari prisma kaca itu kita dapat sinar merah. Sinar merah itu frekuensinya 4 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 4 Hertz, ya. 4 kali 10 pangkat 14 Hertz in air. Air itu kalau kecepatan cahayanya 3 kali 10 pangkat 8. Ini sebagai sesuatu yang ini, ya. Jadi kalau kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Kalau pembalap idola kalian berapa biasanya? 270 km per detik, itu bisa enggak sampai 3 kali 10 pangkat 8. Makanya kecepatan cahaya itu tidak bisa dilihat. Kalau kita mendengarkan petir dengan kilat, yang mana duluan muncul? Kilatnya dulu kan? Kilatnya dulu. Nanti itu lama-kelamaan kalau kilat datang bisa langsung tutup telinga karena nanti kecepatan suaranya itu lebih lambat daripada kecepatan cahaya, ya. Jadi ini kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik per 4 kali 10 pangkat 14. Jadi kita dapat panjang gelombangnya itu 0,75 mikrometer. Mikro itu 10 pangkat min 6. Pada kabel koaksial atau kabel fiber optik biasanya panjang gelombangnya lebih pendek. Kenapa? Karena frekuensinya juga itu semakin besar, ya. Frekuensinya dia agak besar itu pakainya. Kan berbanding terbalik, ya. Semakin besar. Kalau kecil kan berbanding terbalik. Kalau kecil di sini, pasti di sini agak besar, ya, seperti itu. Because the propagation speed, kecepatan propagasinya juga menurun. Dari itu panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ini berfungsi untuk meletakkan nanti di mana repeater atau penguat biasanya.
Oke, sudah. Jadi di sinyal analog ya, di sinyal analog atau nanti kalau kalian bercerita tentang transmisi analog, kan saya bilang data yang kita punya bisa terkirim kalau diubah ke dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, bentuk gelombang elektromagnetik itu yang kita bisa kirim ke gelombang elektromagnetik itu ada dua, ya, bisa dalam bentuk sinyal analog, bisa dalam bentuk sinyal digital. Nah, sinyal analog selesai, ya. Kalau kita cerita sinyal analog, ya, kalau kita cerita sinyal analog itu apa contohnya? Ada frekuensinya, toh ada amplitudonya, ya, ada amplitudo, ada fasenya, sama ada periodenya atau waktu. Nah, kalau saya cerita tentang sinyal digital, ya, kalau saya cerita tentang sinyal digital sudah bukan ini. Saya tidak akan cerita frekuensi, ya. Ada juga frekuensinya, ya, tapi dia dalam bentuk bandwidth. Dia dalam bentuk bandwidth. Terus ada namanya nanti cerita bitrate, ya. Nanti lagi ceritanya ini modul bandwidth sama bitrate, ya, itu judul kalau kita sinyal digital, nanti lagi tambah. Jadi kalau sinyal analog sudah selesai, kalian sudah melakukan perhitungan frekuensi, amplitudo, fase, periode. Nah, sekarang kita akan masuk ke bandwidth dengan bitrate. Oke, saya balik ke sini. Oke, bandwidth itu kan lebar pita. Lebar pita atau frekuensi yang kita punya. Jadi di sini jika ada sinyal periodik, ya, yang dekomposisi itu, saya kan bilang kemarin begini, sangat tidak mungkin itu kalau kita mengirim sinyal cuman satu, ya. Biasanya itu sinyalnya ada 3, 4, ya, tidak 1, 3, 5, 7, biasanya begitu, 1, 3, 5, 7. Nah, di sini ada 5 gelombang sinus yang dikirim dengan frekuensi ada 100, 300, 500, 700, dan 900 Hz. Berapa bandwidth-nya? Berapa bandwidth-nya? Terus gambar spektrum. Asumsikan semua komponen memiliki maksimum amplitude 10 volt. Nah, jadi bandwidth itu rumusnya, kalau kita tahu frekuensi paling atas, paling tingginya, F high-nya dengan F low-nya. Yang paling tinggi itu adalah 900. 900 dikurang 100 itu sama dengan 800. Jadi lebar bandwidth-nya itu adalah 800 Hz. Jadi spektrum hanya punya 5, jadi dari 100, jadi punya Q 100, 300, 500, 700, 900. Yang semua tingginya sama dengan 10 volt atau amplitudonya sama-sama 10. Bandwidth-nya lebarnya 800. Jadi rumus bandwidth itu ini. Frekuensi yang tinggi dikurang dengan frekuensi yang rendah. Atau bisa juga dibalik, bandwidth-nya yang ketahuan, terus yang dengan frekuensi high-nya kita bisa dapat low-nya. Jadi di sini. Jadi di sini ada bandwidth 20 Hz. Sedangkan frekuensi tertingginya itu adalah 60. Lowest frekuensinya berapa? 40 pasti toh. 60 dikurang 40 dapat 20. Seperti itu, Ji. Nah, seperti itu, Ji, caranya kita cari bandwidth. Beberapa perhitungan, hanya beberapa. Ini tentang apa sih? Berapa bit, ya? Berapa bit yang kita bisa representasikan. Jadi kalau ada informasi yang bisa 3 bit itu pakai ini, ya. Di sini ada 8 level. Jadi ini harusnya 2 berpangkat. Jadi 8, 16. Kalau 8 itu 3, 16 itu 4, ya. 8 itu 3, 16 itu 4, 32 itu 5, dan seterusnya. Jadi bit yang direpresentasikan. Jadi ini jumlah bit nih. Ini jumlah bit itu, ya. Jumlah bit itu 8. Jadi 2 berpangkat 3. Log 2 kan 2 berpangkat 3. 2 berpangkat 3, makanya 3, ya, 3.
Oke, kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan aku ditanya. Tapi kayaknya kalian jago Ji, mengerti semua Ji. Oke, itu. Nah sekarang bandwidth itu Ji, lebar pita ya. Kalau perhitungannya di sini seperti itu Ji. Kita tahu batas frekuensi atasnya, batas frekuensi bawahnya, berapa lebar pitanya. Nah, sekarang saya akan masuk ke bit rate. Bit rate itu adalah kecepatan bit. Jadi ini example yang 3.18, kita berasumsi bahwa saya ingin mendownload. Jadi ada sesuatu yang saya mau download. Downloadnya itu adalah teks. Kan data itu ada teks, ada voice, ya, ada teks, ada voice, ada audio, ya, audio sama voice, video atau gambar citra. Jadi asumsi ya, saya mau mendownload dokumen dengan 100 pages per menit. Ya, kecepatannya itu saya harus mendownload 100 pages per menit. Nah, ditanya berapakah bitrate yang dibutuhkan? Iya, berapakah bitrate yang dibutuhkan pada saluran tersebut? Nah, diasumsikan setiap halaman itu, setiap page itu punya 24 baris, 24 lines. Jadi ada 24 baris. Nah, setiap baris itu berisi 80 karakter pada setiap barisnya. Jika kita asumsikan satu karakter ada 8 bit, dan memang begitu, kalian belajar di pengantar teknologi informasi, satu word atau satu karakter itu sama dengan 1 byte atau 8 bit. Makanya di sini dikali 100. Dari mana dapat 100, Bu? Dari sini. 100 pages-nya. 100 pages dikali 24. Dari mana dapat 24? Satu page itu dia punya 24 lines. Dapat 80 karena satu lines itu ada 80 karakter, terus satu karakter itu sama dengan 8 bit. Makanya di hasilnya itu 1.636.000 bps atau 1,636 megabit per second. 1.636 megabit per second atau 1 giga. Ini 1 giga, 1,6 gigabit per detik. Itu kalau kecepatan teksnya. Jadi kalau teks itu perhatikan ada karakter di situ, makanya harus dikali 8. Oke. Bagaimana kalau suara, Bu? Nah, ini kalau ada suara, ada voice channel. Jadi kalau ini teks ya, ada voice channel. Di sini ada 4 kHz bandwidth analog voice signal. Kita akan lakukan sampling 2 kali per hertz dan kita asumsikan bahwa setiap sampel membutuhkan 8 bit. Berapa bit rate yang dibutuhkan? 2 ya, diasumsi to sample jadi 2G. 2 terus ada ini bandwidth-nya ya, 2 kali bandwidth 2 kali 4 kHz dikali 8 karena ada 8 bit. 2 kali 4.000 kali 8, 64.000 bit per second. Oke, saya mau tanya, bisa enggak frekuensi suara itu 20 mega? Bisa enggak? Siapa itu? Indra Endriartono. Bisa enggak frekuensi suara itu 20 mega? Indra. Ya, Ibu. Bisa enggak? Frekuensi suara. Frekuensi suara yang kita dengar, yang didengar sama manusia, bisa enggak 20 megahertz? Atau saya tanya begini saja, berapa sih frekuensi suara yang kita bisa dengar? Telinga manusia itu bisa mendengar frekuensi berapa saja? Dari mana ke mana? Jadi ada ya, supaya kalian tahu bahwa tidak akan seperti itu. Jadi kenapa sih ini 4 kHz? Siapa yang tahu berapa range frekuensi yang kita bisa dengar? Ya. Range frekuensi yang kita bisa dengar. Jadi kita itu dikasih telinga, ya tidak semua bisa kita dengar. Ya, ada frekuensi yang bisa didengar, ada frekuensi yang tidak bisa juga didengar. Ya, kenapa ada Batman? Batman itu kelelawar. Ya, kelelawar itu, misalnya kalau dia makan pohon manggamu di depan rumahmu, ya belum kamu lempari, baru ambil batu, pergi duluan nih.
ya, karena sensitif sih telinganya ya. Nah, jadi harus tahu itu ya. Jadi frekuensi yang kita bisa dengar itu suara telinga manusia itu hanya bisa mendengar 16 Hz sampai 16 kilo ya, dan 16 Hz sampai 16 kilo. Lewat dari itu tidak bisa didengar. Kurang dari situ tidak bisa didengar. Makanya ada dibilang ultrasonik, infrasonik, ada yang kayak begitu ya. Jadi ada beberapa frekuensi memang yang tidak bisa kita dengar. Yang kita bisa dengar itu cuma dari 16 sampai 16 kilo. Makanya di sini cuma 4 kilo. Ya, di sini cuma 4 kilohertz, nggak mungkin ini jadi mentok-mentoknya 20 kilo, tapi itu sudah sakit sekali di telinga, mungkin bisa pecah gendang telinga tak. Makanya kalau terlalu lama kita mendengar headset atau mendengar apa itu bahaya juga ya, karena telinga kita punya range mendengar ya, jadi 16 sampai 16 kilo. Makanya kalau voice itu agak apa sih, tidak terlalu tinggi sih, sampai 64 kiloan sih ya. Ya, dibanding teks, mungkin teks juga sedikit dia 100 page kali 80 karakter 1,6 64 ya. 64, jadi 2 ya, 2 dikali 4.000 dikali 8 sama dengan 64.000 bps atau 64 kbps. Jadi 10 pangkat 3-nya dijadikan K. Oke, nah bagaimana kalau video, Bu? Nah, ini kalau video HDTV ya. Jadi kalau ada yang vlogger di sini ya atau apa, kalau pada saat kalian upload video ke YouTube itu kan dia butuh waktu untuk merubahnya ke HDTV kan. Nah, itu seperti itu tuh. Ya, jadi memang ada ini. Nah, kalau kita cerita gambar atau biasanya cerita video, ada salah satu parameter yang harus diingat, itu adalah pixel ya, pixel. Jadi pixel itu penting, apalagi kalau kalian akan belajar nanti pengolahan citra, itu nanti akan cerita-cerita pixel di situ. Oke, di sini dia bilang berapa bitrate yang saya butuhkan. Kalau saya punya pixel 1920 ya, jadi 1920 dikali 1080 pixel per screen, dan screen-nya itu diperbarui per 30 detik ya, 30 kali per detik, 30 kali per detik. 24 bit direpresentasikan dalam satu pixel. Jadi ini dikali dulu pixelnya 1920 kali 1080 dikali 30 karena diperbaharuinya 30 kali per detik dikali dengan 24, karena satu pixel itu diwakili sama 24 color itu diwakili sama satu pixel. Nah, that's why ini 1,5 gigabit per detik. Jadi memang kalau kita mendownload mendownload film atau mendownload video dari YouTube atau seperti apa, ya memang butuh kecepatan data itu yang agak besar dibanding teks dengan voice ya. Nah, kalau tadi teks kan cukup 64 kilobit per detik, tidak cukup 1 mega. Tapi kalau ini kita harus punya kecepatan minimal 1,5 gigabit per second. Nah, kalau stasiun TV ya beda lagi, HDTV jadi beda. High definition TV dengan stasiun TV. Kalau stasiun TV itu dia reduce key, dia lakukan kompresi. Dia reduce bitrate, jadi kecepatan ini dia reduce menjadi 20 sampai 45 bit per second melalui kompresi. Jadi yang tadinya 1,5 itu akan dikompresi menjadi 20 sampai 40. Bayangkan dari 1,5 giga menjadi 20 atau 40 mega. Artinya pixelnya tidak bagus nih, nanti kasar-kasar tidak halus apa dan segala macam. Makanya kalau kalian biasa beli kamera kan cari berapa megapiksel punyanya kameranya, ini apa dan segala macam, karena itu nanti kualitasnya tidak bagus ya, biasanya seperti itu. Oke, selanjutnya ini apa sih? Oh, ini tentang bandwidth, kebutuhan bandwidth yang diperlukan ya, kebutuhan bandwidth yang diperlukan kalau kita mengirim sinyal itu lebih dari satu. Jadi sinyal harmoninya satu cukup pakai. Jadi kalau bitrate-nya kecepatan bitnya 1 kilo, kita butuh bandwidth itu 500 Hz. Kalau 3 harmonik itu 1,5 kilo.
Kalau ada 1,3 sama 5, 2,5. Jadi begitu, ini cuman bandwidth yang dibutuhkan dengan kecepatan data seperti ini ya. 100 kilo, butuh 50 kilo. Kalau harmoniknya sampai 1,3 itu 150 kilo ya. Ini jadi 250 kilo itu Ji ya. Siapa minis yang rebahan ya? Ini kok anak-anak suka-sukanya rebahan. Jangan suka tidur asar nah. Tidur asar itu bikin cepat orang pikun. Orang gila nanti orang kalau suka tidur asar. Ya. Oke, lanjut. Nah, itu bitrate ya. Jadi bitrate itu kecepatan bit ya. Mending kalian pergi lari sore ya daripada mengantuk dengar saya bercuap-cuap ya, lari aja gitu. Oke, selesai di bandwidth dan bitrate. Jadi kalian ya sinyal analog saya sudah jelaskan ya. Jadi kita punya frekuensi, amplitude, fase dan periode. Nah, sinyal digital itu kalian sudah belajar bandwidth sama bitrate. Nah, sekarang saya jelaskan pekan lalu ada gangguan, ada beberapa gangguan pada saat kita mengirimkan sinyal. Ibarat kalian kalau naik mobil atau naik kendaraan kan pasti ada gangguan ya. Ada gangguan, mungkin ada orang di samping tak yang ugal-ugalan atau ada mungkin yang tidak pelan-pelan, kita pelan-pelan. Makanya biasanya kalau naik kendaraan apa disuruh pakai sabuk pengaman. Kalau misalnya kita naik mobil atau kalau naik kendaraan motor harus pakai helm dan segala macam, itu adalah pengaman karena pada saat kita melakukan suatu kegiatan pasti ada resikonya ya, seperti ini juga ya. Dalam kita mengirim data pasti ada gangguan, pasti itu ada gangguannya. Kalian juga belajar ya, belajar ada gangguannya ya, gangguannya mengantuk mungkin atau gangguannya main game, itu gangguan itu ya. Ya ada temannya gangguin ya, itu gangguan. Nah, ada 3 macam gangguan dalam proses transmisi. Satu ada namanya atenuasi. Nah, atenuasi itu apa yang dia serang? Amplitudo ya. Atenuasi itu menyerang amplitudo. Jadi amplitudonya yang tadinya 220 volt langsung turun jadi misalnya 110 volt ya, jadi dayanya turun. Nah, yang kedua ada distorsi. Ya, ada distorsi itu ini merubah data ini yang kita tidak bisa perbaiki, tidak bisa diukur sehingga kita tidak bisa perbaiki. Segala sesuatu yang tidak bisa diukur itu tidak akan bisa diperbaiki, guys. Distorsi. Nah, yang terakhir itu adalah noise. Noise. Ya, nah itu gangguan. Nah, kita kan jelas satu. Oh, ada delay juga ya, ada delay. You have delay juga. Delay itu ibarat waktu, keterlambatan waktu ya. Delay key pesawatnya itu artinya bicara tentang waktu. Oke. Bitrate sudah ya. Nah, saya akan masuk ke atenuasi. Nah, atenuasi itu yang saya bilang tadi, dia akan mengurangi jadi kayak gini itu atenuasi. Tadi saya cerita amplitudo kan. Nah, jadi kalau misalnya saya punya amplitudo, pada saat dikirim itu amplitudonya tinggi banget begini tingginya. Tinggi kan? Nah, pada saat kena atenuasi ya, dia bisa begini. Pendek. Nah, ya, jadi pendek ini yang tadinya mungkin di sini 10 volt ya, di sini sisa jadi 3 volt. Jadi memang atenuasi ki, diredam ki. Ada terjadi redaman atau loss atau rugi-rugi. Nah, sinyal ya, sinyal melewati salur media transmisi dan dayanya itu reduce ya, reduce itu berkurang setengah. Jadi ini berarti P2 itu P2 itu daya yang diterima atau sinyal yang diterima. P1 itu adalah sinyal yang dikirim. Rumusnya itu 10 log 10 P2 per P1 ya. Jadi di sini 10 log 10 0,5 P1 dari mana Bu? Dari sini nih. Kak, 1/2 ya, 1 apa sih ya? 1/2 setengah PI, 0,5 PI per PI jadi 10 log 10 log 10 0,5 itu 10 dikurang dikali 0,3 sama dengan min 3 dB. Jadi ini loss. Jadi dia dikurangi 3 dB. Jadi kalau kita punya sinyal yang dikirim 10 dB, terus atenuasinya min 3 dB, jadinya sisa 7 dB. Seperti itu. Oke,
Terus ini pada saat, nah ini yang kedua lain, ini namanya amplifier ya. Sinyal melewati sebuah amplifier ya. Sinyal melewati sebuah amplifier dan dayanya itu increase ya, meningkat 10 kali ya. Meningkat 10 kali. Ini artinya ya PZ sama dengan 10 kali ini PZ atau P2 ya. PZ mau saja di sini P2 ya, P2 saja ya, P2. Jadi ini artinya P2 sama dengan 10 P1. Jadi 10 log 10 ya, 10 log 10 P1 per P1. Jadi 10 log 10 sama dengan 1. 10 kali 1 10 dB. Jadi dia ada namanya loss dengan gain. Ya. Ini. Tadi. Nah, dalam istilah transmisi, apalagi kalau kalian nanti mungkin kerjanya di Telkom atau di Telkomsel, itu ada istilah begini, loss. Loss itu rugi-rugi yang dia bersifat memang mengurangi. Ada namanya gain. Gain itu menguatkan ya, sebagai penguat ya. Jadi ini menambah. Jadi kalau saya bilang loss pasti min 3 dB. Jadi dB itu desibel ya. Desibel itu satuan untuk desibel ya. Decibel. Ini desibel. Nah, satuan untuk untuk mengetahui kuatnya suatu sinyal ya atau informasi. Jadi desibel. Kalau gain itu bersifat positif ya, jadi positif 3. Jadi misalnya kalau saya punya sinyal dikirim itu 5 dB. Pada saat dia kena atenuasi, dia dikurang 2 dB. Tapi setelah itu nanti saya tambah lagi pakai amplifier supaya lebih kuat. Saya tambah lagi 4 dB. Ya, 4 dB. Jadinya itu 5 dikurang 2, 3, jadinya 7 dB. Makanya amplifier itu kalau orang pakai mikrofon, terus pakai speaker, ditambahin lagi amplifier, menggelegar suaranya. Kan seperti itu. Itu yang mau di sini saya jelaskan perbedaan antara loss dengan gain. Jadi loss itu sama-sama satuannya dB, tapi tapi loss itu sifatnya mengurangi daya, tapi kalau gain itu menambah. Ya, seperti itu. Ini lagi, jadi ini. Kalian bisa lihat contoh-contohnya. Ini enggak terlalu ada, enggak ada gini di soal sih. Gini di soal. Ini kalau mau saya ubah dari dB ke watt ya. Jadi saya ubah dari dB ke watt, tapi memang ada di sini. Ada di sini nih ya. Ada di sini. Jadi 10 log 10 P2 per P1 nanti karena di sini ada tuh ini. Has power 2 miliwatt. Jadi dia bilang begini. Sebuah sinyal itu pada saat dikirimkan ya, ini pokoknya kalau dia melewati ini, dia akan sinyal itu ya akan mengalami pengurangan minus 0,3 dB per kilometer. Bagaimana kalau dia di 5 kilometer begitu? Makanya di sini 5 dikali 0,3 sama dengan min 1,5. Nah, min 1,5 itu di sini. Jadi loss-nya ya. Siapa ini? Kamu mau tulis apa, Furkon? Furkon mau tulis apa? Ada sesuatu yang mau dibilang, Furkon? Mana ini Furkon? Kamu abadikan lagi namamu Furkon di dalam videoku. Nah, kalau enggak mau belajar, enggak usah masuk ya. Saya enggak pernah paksa kalian masuk. Beragama saja tidak dipaksa. Apalagi kalau ikut mata kuliahku. Enggak usah masuk sekalian. Leave me.
Hah? Kalau ini nulis-nulis, apa nih yang kamu tulis? Kamu tulis FAK, begitu. FUCK. Hah? Mana ini Furkon? Tulis apa ini? Dia suka kasih marah-marah sore-sore begini, nah. Ini sudah direkam, kamu gini-gini lagi. Oke. Iya, ini. Ya, hati-hati, Ki. Oke. Nah, ini jadi ini Bu, terpencet tadi, Bu. iya, terpencet. Kamu mau tulis apa? Oke, nah lanjut. Ini ya hati-hati, 5 dikali 0,3 ya. Jadi ini sebenarnya tidak ada di dalam tugas. Tugas itu tadi periode yang baik, cuman sekalian nih karena memang banyak perhitungan ya. Tapi memang ini perhitungannya lebih ke anak teknik telekomunikasi sih. Ya kalian mungkin tidak tahu, tapi penting juga. Penting juga ini nanti siapa tahu kalian ada yang nanti kerja misalnya di Telkom atau Telkomsel yang bagian kualitas sinyal apa dan segala macam. Oke, itu ya jadi ini bagaimana kalau dia diubah dalam, tapi ya ada ini ya. Ini has power of 2 miliwatt ya. Jadi 0,71 P1. Jadi ini 2 kalau tadi ya cocok nih P2. P2 dengan P1 ya. Nah, 0,7 dikali 2 dianggap ini P-nya. P1-nya ini adalah 2. 0,7 dikali 2 karena 2 ya. 2 itu daya yang dikirim. P2 itu daya yang diterima. Jadi tadinya kita mengirim 2. Siapa punya? Ya, itu deh. Ya, siapa nanti minum nih? Ini katanya tulis saja dulu. Nah, iya. Kamu kalau kopi kenangan, tidak ada, Dik? Iya. Jangan bilang tidak tidur Kak lagi minum kopi. Oke, sorry intermezzo tadi. Jadi 0,7 dikali. Nah, pada saat dikirim itu 2 miliwatt. Tapi pada saat sampai di sana 1,4. Jadi ada 0,6 atau 0,71 berkurang. Begitu ya, seperti itu. Oke, saya akan masuk itu yang saya bilang tadi. Atenuasi bisa diperbaiki, bisa dihitung. Atenuasi itu bisa kalau kena sinyal kita kena atenuasi, kita bisa masih main amplifier. Kita bisa pakai repeater. Jadi sinyal yang kita punya itu dikuatkan kembali. Jadi ditambahkan ke amplitudonya. Ada namanya gain. Ada namanya gain. Itu akan nanti memperbaiki ya atenuasi. Tapi distorsi tidak bisa sekali diperbaiki. Seperti saya bilang begini, distorsi itu tidak bisa dihitung ya. Dalam kalau kalian nanti bermain-main audit, nanti ada namanya audit. Jadi kenapa itu ada audit BPK, PPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan atau ya PPATK apa segala macam sebenarnya untuk memperbaiki kinerja. Distorsi tidak bisa dihitung. Ya, Waalaikumsalam. Distorsi tidak bisa dihitung. Kalau tidak bisa dihitung, tidak bisa diperbaiki. Nah, kalau atenuasi sama noise masih bisa kita perbaiki. Ada perhitungannya begitu ya. Jadi kalau ada perhitungannya, kita bisa diperbaiki. Makanya kenapa Ibu kasih tugas, kasih kuis, kasih latihan supaya kalian nanti bisa diperiksa hasil pekerjaannya. Habis itu nanti dikasih tahu. Misalnya Hasrul, kamu kurang mengerti di sini, ya. Rezeki Fadilatul kurang di sini, Furkon kurang di sini. Tapi kalau tidak kerja tugas, bagaimana caranya saya mau periksa? Hari ini cuma 11 orang yang mengerjakan, bukan hari ini. Tugas 2 kemarin. Tadi malam saya periksa, tadi malam saya download hanya 11 orang yang mengumpul dari 30 orang. 20-nya kemana? Enggak tahu, Bu ya. Mungkin lagi lelah. Sudah lelah mengerjakan tugas. Baru semester 3 sudah lelah. Bagaimana nanti kalau semester 7? Ya. Oke. Ini ada noise. Ada noise. Noise itu apa, Bu? Noise itu apa ya? Noise itu ya noise.
Noise itu gangguan, bukan gangguan sih. Dia kayak begini bentuknya noise ini. Di sini. Ya, noise. Jadi signal ada noise. Kita punya sinyal noise nanti bentuknya begini. Kita punya sinyal noise begini, nanti signal tambah noise begini. Ini masih mending. Kalau yang ini ya kalau ini masih mending nih. Ya. Yang ini masih mending. Ya. Ini juga ini yang parah. Ini parah nih. Ini parah. Ya, karena tidak bisa dibedakan. Kalau ini masih bisa dibedakan. Oh, ini pasti bit 1 toh. Ini pasti bit 0 kalau dari bawah. Ini pasti ya 1. Tapi kalau ini mana? Ya, ketahuan, hancur kayak begitu ya. Meskipun mungkin bisa juga oh ini 1. Ya, nanti ada. Oke, kita punya sinyal 10 miliwatt ya. Kita punya sinyal 10 miliwatt atau 10 pangkat 3 dan the power of noise 1 mikrowatt. Berapakah nilai SNR-nya dan SNR-nya dalam dB? SNR itu signal to ratio. Signal to ratio. Oke ya. Jadi ini. Jadi signalnya itu 10 megawatt. Jadi ini ya, kenapa bisa di sini 10.000 bukan gini. 10 ini kan 10 pangkat dibawa ke mikrowatt. Ini kan dibawa 1 mikrowatt toh. Ini 1 mikrowatt ini dibawa jadi 10 pangkat 3 ya. 10 berpangkat 3. Karena miliwatt ke mikrowatt itu turun Ki. Makanya 10 pangkat 3 per 10 per 1. 1 mikrowatt. Jadi mikrowattnya habis sisa 10.000. Kalau dB-nya berapa? 10 log 10. 10 log 10, 10.000. 10 log 10 berpangkat 4 itu 40. Begitu. Jadi SNR-nya. Itu sinyal terhadap rasionya masih tinggi. Tinggi Ji ya, karena 110 miliwatt yang 1 110 miliwatt 1 mikro. Jadi memang agak mending ya. Oke, terus nah saya lanjut lagi. Ini ya, noise. Nah, ini. Oke. Itu noise. Jadi gangguan yang tidak bisa kita hilangkan itu adalah salah satunya noise. Nah, terus pernah dulu ada namanya Pak Nyquist ya, dulu ada seorang ilmuwan atau penemu yang mengatakan bahwa kalau kita mau terlepas dari noise ya, kita harus punya bitrate ya. Bitrate 2 kali bandwidth-nya dikali log 2 terhadap levelnya ini, level bit yang kita kirim, begitu levelnya. Kayak tadi kalau misalnya levelnya 8 artinya 2 berpangkat 3 ya. Noiseless. Kalau noiseless channel itu artinya channel yang tanpa noise ya. Noiseless. Jadi bukan, kalau orang Indonesia bukan less sugar, harusnya sugarless ya. Noiseless. Jadi noiseless channel itu Pak Nyquist ngomong kalau kita mau terlepas dari noise harus bikin begini. Bitrate yang kita punya itu harus 2 kali. Jadi ini rumusnya 2 kali bandwidth-nya log 2 ya. Ini level bitnya, level bit yang kita pakai. Ada rumusnya. Saya cuma caplok-caplok ini di buku kalian ya, di buku yang sudah saya kasih. Atau nah ini sama Ji. Nah, cuman bedanya kalau ini dia cuman pakai 2 level ya. Transmitting a signal with 2 signal levels. Jadi 2 kali 3.000 log 2 6.000 bps. Nah, kalau ini ya bitrate-nya ini kan sama Ji. Toh sama Ji 4 signal. Bandwidth-nya sama tapi dia pakai 4 signal. Jadi di sini yang diganti 4. Toh. Jadi misalnya ini yang beda. Beda di sini guys. Ini 2 level ini. Jadi Pak Nyquist bilang begitu. Kalau kita mau terbebas dari noise, kita harus punya bitrate 2 dikali bandwidth dikali log 2 dengan level signal. Nah, tapi ternyata setelah setelah itu ada lagi penemuan baru ya, penemuan baru. Jadi itu tadi teoremanya Nyquist. Nah, terus
di tahun 1944 Pak Shannon ini melakukan penelitian. Dia bilang begini tuh Pak Shannon. Dia bilang itu Pak Shannon begini. Channel yang noiseless itu enggak ada. Nah, jadi channel yang tidak ada noise-nya itu nonsense, tidak mungkin. Ya, noise itu pasti ada. Ya, saya pun ngomong begini kan kalian banyak dengar ya, dengar. Apalagi kalau banyak orang yang bicara, saya bicara, ada temanku bicara, kalian coba bicara itu yang dibilang noise. Nah, makanya Pak Shannon bilang ini, pada kenyataannya kita tidak bisa punya channel yang noiseless, tapi channel itu always noisy, pasti ada noise-nya. Makanya dia bikin formula. Formulanya itu ya, jadi dia determine ya, kita bilang Shannon capacity theoretical. Jadi data rate untuk noisy channel itu seperti ini ya. Jadi kapasitinya itu bandwidth-nya dikali log 2 1 ditambah SNR. Jadi ada dulu SNR yang kita cari, baru bisa dicari kapasitinya. Nah ini SNR itu, nah ini bandwidth adalah bandwidth dari channel, jadi salurannya bandwidth-nya, terus SNR itu signal to ratio-nya berapa, tadi sudah ada signal to ratio, jadi berapa sinyalnya, berapa signalnya, berapa noise-nya, terus capacity adalah capacity of channel in bits per second, ya, jadi itu. Nah, kalau di sini tidak ada sinyal level ya, tidak ada tadi log 2 pangkat 2 ya, karena dia tidak memikirkan berapa level, berapa representasi bit yang kita bisa kirim, tidak sebenarnya ya, tidak ada begitu. Jadi karena dia bilang begini, dengan kata lain formula ini karakteristik dari channel, bukan metode dari transmisinya, karena dia bilang we cannot achieve, kita tidak bisa achieve itu mencapai ya data rate lebih besar daripada kapasitas ya. Gitu. Jadi data rate sama kapasitasnya. Jadi ini. Nah, ini rumusnya, ini contohnya. Jadi kapasitasnya berapa, bandwidth log 2 1 ditambah SNR ya. Jadi ini SNR-nya 3162, ini ditahu dari rumus, ini semua dari soal ya. Jadi ini dari soal, log 2 ini rumusnya 1 ditambah 3162, nanti jadinya 34.860 BPS atau 34 mega. Oke, ini ya, ini rumusnya. Nah, di sini ada satu rumus yang sama Ji. Coba perhatikan ini ya. Ini perhatikan rumus yang ini. Ini sama Ji sebenarnya, ini satu contoh Ji. Satu contoh Ji, karena sama Ji nilainya. Ini sama 24, ini juga 24 sama. Nah, yang membedakan di sini, jadi dia bilang begini, sinyal SNR itu diberikan dalam desibel. Diasumsikan bahwa SNR-nya adalah 36. Oke, diasumsikan 36. Yang namanya rasio itu tidak ada satuannya karena habis ki pembaginya begitu. Habis ki pembaginya, makanya dari satunya 36. Channel bandwidth itu 2 mega. Nah, berapakah jadi? Berapakah ini jadi? Tunggu saya ini dulu, clear dulu semua. Nah, SNR B log ya, bandwidth log 2 1 tambahin SNR. Jadi 2 kali 10 pangkat 6. Kenapa 10 pangkat 6? Karena di sini mega ya. Di sini makanya mega. 2 kali 10 pangkat 6 log 2 3982. Di mana dapat 3982? Dari sini nih. Ya, dari sini. Jadi karena dia SNR-nya dalam dB. Oh ya, ini saya salah, dalam dB nih. SNR-nya dalam dB, otomatis diubah dulu menjadi sebuah nilai yang bisa kita masukkan ke dalam rumus ini ya. Jadi 10 log 10 SNR. SNR itu di sini per 10 jadi 10, 3,6 dapatnya 3981. Makanya jadinya 24 megabit per second. Nah, ini sebenarnya kita bisa dari sini kita sebenarnya bisa langsung pakai rumus ini. Karena kenapa? Kita berasumsi kalau SNR-nya sangat besar, penjumlahan nilai 1 itu tidak berapa?
tidak berpengaruh. Misalnya kalau 1 tambah 1 berpengaruh, ya. Kalau 1 ditambah 1 iya. 1 ditambah 1 berpengaruh. Tapi kalau saya bilang 1000 ditambah 1 berpengaruh atau tidak? Tidak kan? Tidak signifikan gitu satu. Makanya dianggap hilang nih saja. Jangan nih. Karena 1 terhadap 1000 Anda ngaruh begitu. 2 terhadap 1000 juga. Tapi kalau 1 terhadap 1 ya ngaruh. 1 terhadap 10 masih ngaruh. Kalau jauh sekali, biasanya dia sudah tidak pakai rumus ini. Makanya langsung saja C, bandwidth dikali SNR per 3. Ya, per 3. Jadi SNR-nya misalnya tadi kita sudah dapat 36. Ini dalam dB ya. Kita sudah dapat 36. Jadi 2 dikali 36 per 3 sama dengan 24. Saya tidak tahu ini kenapa bisa di sini 3. Cuman seperti itu. Ini kayaknya rumusnya deh. Gitu. Ini langsung rumusnya. SNR per 3 dB. Oke. Semoga kalian mengerti. Ya, tapi memang kalau kayak begini, ya seperti itulah. Makanya sistem digital komunikasi data ini juga cukup berat ya. Ini 3 SKS begitu. Oke. Nah, biasanya kita menggunakan 2 metode. Dia pakai Shannon, dia juga pakai Nyquist. Jadi pertama dia pakai Shannon untuk kapasitasnya, habis itu dia pakai Nyquist untuk sinyal levelnya. Ya, sinyal levelnya. Oke. Terakhir throughput ya, yang terlalu lupa ini throughput banyaknya data yang kita bisa kirim. Ya, jadi frame, kita punya frame 12.000 dikali 10.000, 10.000 itu dari mana ini? Jadi sebuah jaringan ya, jaringan itu punya bandwidth 10 megabit per detik dapat mengirimkan frame 12.000 per menit ya. Berapa average 10.000 bit. Berapakah throughputnya? Ya. Jadi 12.000 frame dikali ini bandwidthnya 10 pangkat 6 bit per second per 60. Kenapa dibagi 60? Karena di sini ada menit. Ya, jadi makanya 2 megabit per detik. Oke, ini enggak terlalu banyak nih ya. Nah, yang saya mau jelaskan ini. Tugasnya kalian ini ditulis tangan ya. Ini sendiri-sendiri. Kemarin tadi malam ada yang tugasnya diketik ya. Kalau tugasnya diketik itu saya kasih dapat nilai 50 maksimal ya. Jangan diketik tapi ditulis tangan. Oke, tugas 3-nya exercise pertama ini given the frequency this below. Jadi ini cari periodenya. Pakai rumusnya tadi 1/f. Ini frekuensi yang diketahui, yang ditanyakan adalah periodenya. Terus yang nomor 17 sebaliknya. Ya. Sebaliknya itu sebaliknya ini dia punya periode berapa frekuensinya. Ya. Terus ini kalau 18 kalian menggambar kayaknya ini. What is the phase shift for the following? Ya. Kayaknya ini saja gambar saja ini gambar saja ini. Jadi gelombang sinus dengan amplitudo jadi a sine wave with the maximum amplitude at time 0. Ya. Bagaimana kalau dia fasenya seperti ini? Kalau di after 1/4 cycle ya. Terus ini setelah 3/4 ya. 3/4 cycling and increasing. Terus ini tentang bandwidth. Ada tadi ya, bandwidth. Ini tentang apa? Bitrate. Ya, ini kayaknya masih bandwidth ya. Ini nomor 19 bandwidth, 20 bandwidth ya. Ini oh iya. Ini kalau 200 dikurang 0. Kalau ini kan bandwidthnya 200 ya. Frekuensinya the first one ini low-nya. Ini low-nya ya. Ini low-nya, cari highest-nya berapa. So, draw the bandwidth, jadi gambar. Yang mana bandwidth yang lebar? Ya, yang 100 Hz atau yang 200 Hz? Ya, kalian jelaskan sama saya.
Terus bitrate untuk ini, berapa bitrate-nya? Bitrate-nya untuk yang ini 0,01 second, 2 milisecond sama 10 bit plus dengan 20 mikrosecond. Ya, seperti itu. Terus yang terakhir, bagaimana how long? How long itu berapa lama? Jadi ada sebuah ini kayaknya kalau how long. Nih. Kalau saya punya data yang harus saya kirim itu 10 bits. Kecepatan saya 10.000 bit per second. Ya, itu berapa lama? Ya, kan bisa sebenarnya langsung saja 10 per, kan ini toh 10 per 10.000. Begitu mau saja. 10 per 10, 10 per 1000. Kalau ini single karakter 8 bit. Ya, 8 bit per 1000. Nah, perhatikan ini. 100.000 karakter. Ingat, satu karakter itu sama dengan 8 bit. Oke, itu saja. Jadi saya mau menjelaskan karena saya mau kasih tugas ya. Saya mau kasih tugas seperti itu.